Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini uh, kembali lagi dengan saya Eliza Sutriutami di channel Eliza Sutriutami Official. Hari ini saya akan membahas materi flow, temanya flow. Salah satu materi dari mata kuliah psikologi positif yang saya ajarkan. Nah, apa sih itu flow? Nah, langsung aja kita bahas untuk menghemat waktu. Gimana ya? Flow. Ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu definisi dari flow, kemudian aspek-aspek flow, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi flow dan implementasinya dalam kehidupan. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar nih kata flow dalam kehidupan. Contohnya, ya udah jalanin hidup flow aja gitu ya. Nah, flow itu apa sih sebenarnya? Dan ada banyak konteks-konteks yang lain yang mungkin teman-teman atau orang-orang sering mengatakan atau menyebut kata flow. Nah, definisi dari flow itu sendiri, yang punya teori ini adalah namanya itu, saya juga susah nih nyebutnya, gimana cara bacanya. Csikszentmihalyi ya. Csikszentmihalyi. Nah, beliau ini adalah tokoh atau uh, yang pertama mencetuskan teori tentang flow ini. Nah, apa sih definisinya? Flow itu adalah konsentrasi yang menyeluruh saat menjalani kegiatan dan munculnya kenikmatan ketika menjalaninya. Jadi, mungkin teman-teman punya suatu kegiatan yang ketika melakukannya itu bisa merasa flow. Jadi, uh, gimana ya, flow ini berkaitan dengan aktivitas gitu ya. Ketika kita melakukan aktivitas itu, kita bisa berkonsentrasi penuh saat kita melakukan kegiatan itu, dan adanya kenikmatan kita melakukan kegiatan itu, dan itu adalah flow. Nah, kalau saya sendiri bisa merasa flow ketika saya membaca buku contohnya. Jadi saya bisa menghabiskan berjam-jam untuk membaca buku sampai saya lupa waktu karena saya menikmati kalimat demi kalimat yang saya baca gitu ya. Dan saya memberikan konsentrasi yang penuh terhadap bacaan yang saya baca gitu. Dan itu bisa disebut flow. Dan mungkin bisa dikorelasikan juga flow ini pada hobi. Sehingga ketika kita melakukan hobi itu kita bisa merasa flow. Nah, kemudian uh, Csikszentmihalyi ini mengatakan juga bahwa flow adalah perhatian secara penuh dalam menghadapi tantangan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan menggunakan keadaan, kesadaran, pikiran, keinginan, dan tindakan. Nah, jadi lebih luas, kalau menurutnya Csikszentmihalyi ini mengatakan bahwa ada tujuan yang kita ingin capai. Nah, itu adalah flow. Jadi kita fokus, kita memberikan perhatian secara penuh dalam mencapai sesuatu yang akan kita inginkan gitu. Contohnya, seorang mahasiswa yang memiliki tujuan untuk mendapatkan IP yang tinggi, IP 4 misalnya, sehingga ketika ujian aja contohnya, dia bisa merasa flow dalam belajar gitu. Jadi dia kerahkan semua tenaganya gitu, dan dia menikmati itu belajar sehingga dia bisa mencapai tindakannya. Intinya flow itu adalah aktivitas yang menyenangkan yang dirasakan oleh seseorang. Ia bisa menikmati aktivitas itu dan ia sadar ia bisa uh, mengerahkan seluruh pikirannya untuk mencapai suatu keinginan yang diinginkannya, mencapai suatu tujuan yang diinginkannya seperti itu. Nah, kemudian tokoh lainnya ini Nakamura dan Cixen pada tahun 2002 juga menerangkan. Jadi tadi Cixen sendiri, nah ini ada temannya lagi Nakamura gitu ya, menerangkan bahwa seseorang yang mengalami flow akan menganggap aktivitas yang ia lakukan itu penting dan berharga untuk ia lakukan, terlepas dari ada atau tidak adanya goal yang dicapai dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, jadi kalau pada teori pertama yang dicetuskan oleh Csikszentmihalyi ini, ada tujuan pada tahun 90 ya, dia mencetuskan teorinya. Kemudian teori ini mengalami sedikit revisi pada tahun 2002, yang mengatakan bahwa mau ada nggak ada tujuannya,
Tapi asalkan aktivitas itu ia lakukan dengan flow atau dengan konsentrasi penuh dan ia menikmati aktivitas itu, dan aktivitas itu adalah aktivitas yang penting dan berharga untuk ia lakukan, maka itu disebut sebagai flow. Nah, mungkin teman-teman di sini punya aktivitasnya sendiri, aktivitas yang bisa membuatnya flow. Ya, kalau saya tadi contohnya membaca, dan saya merasa bahwa membaca itu adalah aktivitas yang berharga, yang bisa menambah um, membaca itu adalah cakrawala ya. Kita berada di mana, kita bisa mengetahui informasi mengenai dunia-dunia, mengenai negara-negara yang lain misalnya. Jadi membaca itu menambah hasanah ilmu kita gitu, menambah pengalaman kita melalui apa sih yang kita baca. Dan itu saya merasa adalah aktivitas yang berharga saya lakukan, aktivitas yang penting. Dan itu adalah flow bagi saya. Dan teman-teman punya aktivitas yang lain yang bisa membuat teman-teman itu merasa flow atau menjadi flow ketika melakukannya seperti itu. Saya rasa paham ya untuk definisinya. Jadi flow itu adalah berkaitan dengan aktivitas. Kemudian aspek-aspek flow. Nah, ini ada 3 aspek yang dikemukakan oleh si Cixen tadi. Bentar. Ini terlalu gede hurufnya, sehingga tidak kelihatan. Saya kecilkan sebentar ya. Oke. Ada 3 dari aspek flow. Yang pertama itu disebut sebagai absorption, kemudian work enjoyment, kemudian intrinsic work motivation. Nah, apa sih yang pertama itu absorption? Absorption yaitu merupakan keadaan konsentrasi total di mana semua perhatian, kewaspadaan, dan konsentrasi berfokus pada kegiatan yang ia lakukan saja. Jadi dia tuh hanya konsentrasi penuh sama kegiatan yang dilakukannya. Bisa dibilang mungkin dia nggak tahu kalau mau ada apa di luar itu, dia uh, bisa nggak tahu gitu. Jadi benar-benar flow sama kegiatannya sendiri. Mungkin saya pernah juga ini mengalami pengalaman ketika waktu itu saya lagi baca, kemudian saya nggak tahu adik saya di luar apa namanya manggil-manggil saya, dan waktu itu dia jatuh sepedaan. Nah, itu bisa disebut sebagai konsentrasi saya nggak pada hal yang lain gitu, karena benar-benar konsentrasi saya itu pada aktivitas yang sedang membuat saya flow itu. Nah, jadi merupakan keadaan konsentrasi total. Jadi total benar-benar 100% konsentrasi itu pada hal yang sedang kita lakukan. Semua perhatian kita ke sana dan tidak memikirkan hal di luar aktivitas yang sedang kita lakukan. Nah, itu absorption. Jadi aspek-aspek atau tanda-tanda ya, aspek-aspek ini adalah tanda-tanda atau ciri-ciri seseorang itu bisa dikatakan flow. Itu yang pertama itu adalah absorption. Kemudian yang kedua itu adalah work enjoyment. Apa itu enjoyment? Merupakan hasil dari evaluasi kognitif dan afektif ya, bukan efektif, ini salah tulis nih. Merupakan hasil dari evaluasi kognitif dan afektif dari pengalaman flow, yaitu perasaan nyaman yang muncul dalam melakukan kegiatan tersebut, sehingga individu dalam waktu lama mampu melakukan kegiatan tersebut. Jadi yang namanya flow itu dia bisa bertahan untuk melakukan aktivitas itu dalam jangka waktu yang lama, bisa berjam-jam, nggak akan bosan gitu. Nah, ada nggak ya orang yang nggak punya aktivitas yang membuat dia flow? Mungkin ada kali ya, mungkin belum menemukan saja. Saya rasa kalau udah menemukan suatu aktivitas yang benar-benar membuat seseorang itu bisa menjadi flow, itu bisa menjadi coping stressnya juga ketika ia memiliki masalah atau sedang kalut dengan kehidupannya, dengan hal-hal yang menekan kehidupannya gitu ya. Nah, itu bisa menjadi coping stressnya. Misalnya saya juga senang merajut gitu, dan itu kalau saya itu juga senang merajut, dan itu bisa saya lakukan berjam-jam. Ya seperti itu flow. Jadi pekerjaannya itu
ada perasaan nyaman di dalamnya yang muncul ketika melakukan suatu kegiatan tersebut, dan itu bisa bertahan dalam waktu yang lama. Nah, kalau belum seperti itu berarti itu belum bisa dikatakan flow. Nah, karena ciri-ciri kedua dari flow itu adalah work enjoyment. Kemudian yang ketiga itu adalah intrinsic work motivation. Nah, itu adalah mengacu pada kebutuhan untuk melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh kesenangan dan kepuasan dalam aktivitas yang dijalani. Motivasi intrinsik muncul dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan tanpa adanya penghargaan dari orang lain. Jadi, dia melakukan suatu kegiatan itu tidak mengharapkan apresiasi dari orang lain, tidak mengharapkan penghargaan dari orang lain. Jadi benar-benar itu mengacu pada kebutuhan dia untuk melakukan kegiatan itu gitu. Dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan, kepuasan untuk dirinya. Yang bisa kita sebut sebagai hobi gitu ya. Jadi kadang kita melakukan hobi itu tidak ada hubungannya dengan mau orang lain berpikir seperti apa terhadap diri kita gitu. Jadi memang semata-mata kita melakukan suatu aktivitas itu untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan, tidak berdasarkan apa kata orang atau reward atau penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Jadi motivasinya itu adalah dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Oke, selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu menjadi flow atau tidak flow. Yang pertama itu adalah clear goals. Jadi goals atau tujuan itu harus jelas. Nah, ini meliputi kejelasan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan, mengidentifikasi hambatan dan kesulitan apa yang mungkin terjadi. Nah, jadi seseorang itu bisa menjadi flow atau enggak dalam suatu aktivitasnya itu tergantung juga dengan apa tujuannya, jelas apa enggak. Kalau seseorang punya tujuan yang jelas, misalnya saya bisa flow ketika merajut atau ketika membaca. Karena saya punya goals yang jelas. Oh, saya membaca suatu buku, misalnya eh nggak usah disebut judul ya. Suatu buku X misalnya, karena saya ingin tahu informasi apa sih yang ada di dalam si buku X itu. Atau ketika saya ingin menyelesaikan rajutan, saya membuat shawl misalnya, saya ingin memakai shawl ini ketika shawl ini sudah selesai saya rajut gitu. Ada tujuan yang jelas sehingga saya bisa flow dan bisa menikmati aktivitas yang saya lakukan untuk mencapai tujuan itu. Kemudian yang kedua itu adalah immediate and clear feedbacks. Nah, feedback diberikan secara langsung, jelas dan segera. Feedback meliputi kejelasan, keberhasilan, dan kegagalan dalam perjalanan aktivitas dan fungsinya. Jadi ini maksudnya feedback terhadap diri sendiri sebenarnya ya. Feedback apa namanya dalam aktivitas yang dilakukan, yang flow apa enggak flow itu tergantung bagaimana ketika kita mengalami kegagalan, itu bagaimana kita melakukan feedbacknya atau mengklarifikasi atau mencari solusi kali ya gitu ya. Nah, kalau kita bisa memberikan mencari solusinya secara langsung, ketika kita melakukan kegiatan itu pasti ada nggak enaknya mungkin ya. Nggak semua kegiatan itu bisa menyenangkan, termasuk nggak semua orang senang membaca gitu. Ketika saya pun senang membaca, ada kalanya buku-buku yang buku-buku yang berat, contohnya buku yang sangat teoritis itu kadang akan kesulitan juga bagi saya untuk menuntaskannya. Seperti itu beda ceritanya ketika saya membaca novel atau membaca buku-buku apa namanya buku-buku populer gitu ya, itu beda dengan membaca buku yang isinya teoritis, apalagi tulisannya bahasa Inggris. Jadi ketika saya mencari solusinya agar saya bisa menikmati bacaan itu mempengaruhi bagaimana saya bisa flow atau enggak, seperti itu maksudnya. Kemudian yang ketiga itu adalah perceived challenge. Challenge, challenge gimana sih bacanya? Adanya perasaan seimbang yang dirasakan antara tuntutan situasi dan keterampilan pribadi. Nah, jadi harus seimbang. Kalau misalnya, contohnya apa ya? Kegiatan itu, suatu kegiatan dituntut untuk kita lakukan, sementara kita tidak punya kemampuan yang cukup untuk melakukan kegiatan itu, kita pasti tidak akan menjadi flow. Contohnya kita disuruh membuat apa ya kalau saya contohnya, contohnya saya diminta untuk membuat
sebuah artikel dalam waktu satu malam. Contohnya ya, ini contohnya aja. Saya tidak punya keterampilan pribadi yang mumpuni untuk menyelesaikan artikel itu dalam satu malam, dan itu tidak akan membuat saya flow, tidak akan bisa saya menikmati aktivitas itu karena tuntutan itu tidak sesuai dengan keterampilan yang saya miliki gitu. Nah, jadi itu merupakan faktor juga yang mempengaruhi seseorang itu bisa menjadi flow apa enggak dalam suatu aktivitasnya. Jadi flow itu selain ia senang melakukan kegiatan itu, dia juga bisa untuk melakukan kegiatan itu. Bukan dia melakukan kegiatan yang dia nggak bisa lakukan gitu. Jadi sesuai dengan keterampilannya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Dia untuk melakukan aktivitas yang bisa membuat ia flow itu. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah merging of action and awareness. Individu terlibat dalam suatu aktivitas yang membuat mereka masuk ke dalam aktivitasnya. Keterlibatan yang mendalam ini menyebabkan adanya perasaan otomatis ketika beraktivitas. Jadi, ketika individu itu bisa terlibat dalam suatu aktivitas yang dalam tanda kutip ini masuk, ini bisa disebut flow gitu ya. Ketika individu itu bisa merasa flow dalam suatu aktivitas, nah keterlibatan ini menyebabkan adanya perasaan otomatis. Perasaan otomatis ini maksudnya itu bisa diulang-ulang gitu kali ya. Nah, jadi nggak terpaksa gitu. Jadi ketika mereka bisa terlibat atau flow dalam satu kegiatan, besok-besok itu dia akan otomatis aja itu perasaannya. Jadi itu bisa diulang-ulangi suatu aktivitas yang membuat flow itu nggak cuma sekali aja. Misalnya seseorang bisa flow dalam memasak gitu, dan itu adalah kegiatan yang bisa diulang-ulang. Tidak hanya aktivitas yang hanya dilakukan sekali saja gitu. Ada kesadaran ya, awareness dan actionnya. Kemudian selanjutnya itu ada intense and focused concentration. Konsentrasi yang menyeluruh dan pemusatan perhatian dalam mengerjakan aktivitas yang dilakukan. Nah, ini sudah dibahas tadi, jadi benar-benar fokus, benar-benar konsentrasi pada aktivitas apa yang dia kerjakan, itu membuat seseorang itu menjadi flow apa enggak. Oke. Ada banyak sebenarnya faktornya ya, ini ada berapa ini? 5, 6, 7, 8, 9. Ini kemudian selanjutnya itu adalah sense that can one control one action, yaitu individu yang mempertahankan konsentrasi dan fokus pada tugas karena hilangnya kecemasan yang dirasakan. Jadi orang yang flow itu dia akan konsentrasi dan fokus pada aktivitas yang dilakukan karena mereka nggak cemas dengan apa yang dilakukannya itu. Ya karena mereka melakukan hal sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Beda ceritanya ketika cerita tadi, contohnya saya di pressure, saya ditekan untuk dituntut untuk menyelesaikan satu artikel dalam satu malam, itu akan membuat saya cemas dong gitu, karena itu tidak sesuai dengan apa kemampuan yang saya miliki. Contohnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu loss of reflective self consciousness. Consciousness ya, yaitu hilangnya kesadaran akan diri yang di bawah ambang kesadaran. Consciousness ya, saya salah baca. Self consciousness. Hilangnya kesadaran akan diri yang di bawah ambang kesadaran. Nah, jadi orang yang flow itu gimana ya? Mereka masuk ke dalam alam bawah sadar, bukan alam bawah sadar, tapi ketika dia misalnya hobinya membaca gitu ya. Contohnya saya hobinya membaca. Ketika saya membaca itu, saya itu asik dengan buku yang saya baca, dan itu bisa dibilang masuk ke alam bawah sadar gitu ya. Gimana cara bilangnya? Jadi kontak dengan realita itu akan tidak 100%. Nah, itu makanya yang dimaksud hilangnya kesadaran akan diri yang di bawah ambang kesadaran, individu menjadi satu dengan aktivitas yang ia lakukan. Ya, makanya orang bisa, saya bilang tadi, bisa tidak mendengar apa yang dibilang orang atau kegiatan yang terjadi di luar ketika melakukan suatu aktivitas yang membuat ia flow. Karena
dia sudah menyatu dengan aktivitas yang sedang ia lakukan. Dan ketika ia menyatu dengan aktivitas itu, dia seolah masuk ke alam bawah sadarnya gitu, memiliki dunianya sendiri gitu ketika ia melakukan suatu aktivitas yang membuat ia flow. Mungkin saya rasa teman-teman di sini ada lah yang punya aktivitas yang membuat flow, sehingga bisa benar-benar asyik dengan suatu aktivitas itu, lupa kalau dia lagi sedih misalnya, itu pasti ada. Kemudian selanjutnya itu faktornya adalah transformation of time, adanya perasaan kurang menyadari berjalannya waktu. Waktu dapat dirasakan lebih cepat atau lebih lambat pada saat beraktivitas. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia bisa melakukan suatu aktivitas itu berjam-jam, sampai lupa waktu, lupa makan mungkin, ketika melakukan suatu aktivitas yang membuat dia flow. Kemudian experience of activity as intrinsical rewarding, yaitu aktivitas yang dikerjakan karena individu ingin melakukannya dan bukan karena atas tujuan lainnya. Waktu dapat dirasakan berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Ini juga udah dijelasin tadi ya penjelasannya. Oke, ini yang terakhir, implementasinya. Implementasinya itu bisa dilihat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, di mana di sini saya lupa ya menjelasin siapa yang neliti. Lupa saya tulis namanya. Tulis nggak ya? Oh, astagfirullahaladzim, lupa nulis nama penelitinya. Oke, mohon maaf. Ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana sih flow-nya mahasiswa psikologi Unisba, Universitas Islam Bandung ya, yang aktif organisasi, yang memiliki aktivitas yang lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa lainnya. Namun keaktifan tersebut bukanlah suatu hambatan, melainkan dapat menjadi penunjang kemampuan mahasiswa bagi masa depannya. Nah, maksud penelitian ini adalah mendapatkan data mengenai hubungan flow dengan psychological well-being mahasiswa. Nah, tadi kita baru bahas subjective well-being ya. Ini ada psychological well-being. Psikologi Unisba yang aktif organisasi. Nah, jadi tujuan penelitian ini untuk melihat korelasinya ya. Seberapa berkorelasi sih anak-anak yang mahasiswa yang berorganisasi itu dengan kesejahteraan psikologinya atau psychological well-being. Nah, metode ini yaitu menggunakan metode korelasi, yaitu ada 24 orang responden ya, atau mahasiswa yang menjadi subjek penelitian ini, dan hasilnya, langsung ke hasilnya ya, ini yang saya merahkan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh korelasi 0,673. Artinya korelasi yang erat ya, lebih dari 0,5 ini udah tinggi korelasinya, bisa disebut tinggi. Artinya semakin sering mahasiswa merasakan pengalaman flow pada aktivitas organisasi, maka semakin tinggi pula psychological well-being yang dirasakannya. Jadi mahasiswa yang berorganisasi tidak hanya sekedar berorganisasi ya, tapi flow terhadap organisasi yang dilakukannya ternyata itu membuat mereka lebih sejahtera secara psikologisnya. Nah, jadi bisa dibilang bahwa dalam implementasi kehidupan sehari-hari, flow ini bermanfaat sekali untuk membuat orang menjadi lebih bahagia. Nah, ini baru satu penelitian. Dari pengalaman saya sendiri sudah saya sampaikan, sudah saya ceritakan tadi. Ketika saya merasa tidak baik-baik saja secara psikologis, saya akan melakukan hal yang membuat saya flow, seperti membaca, merajut. Saya juga suka memasak yang bisa membuat saya flow. Yang bisa membuat hanya diri saya dengan aktivitas yang saya lakukan saja, yang menyatu gitu ya, tanpa keterlibatan orang lain. Nah, itu bisa menyelesaikan, bukan menyelesaikan sih, bisa membuat perasaan saya menjadi lebih baik. Nah, mungkin teman-teman juga punya pengalamannya sendiri bagaimana aktivitas-aktivitas yang membuat teman-teman flow itu bisa membuat teman menjadi lebih baik perasaannya, atau bahkan menyelesaikan masalahnya, atau membuat menjadi lebih bahagia, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk materi flow pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau masih ada hal yang tidak jelas atau tidak dipahami,
boleh silakan untuk menuliskan komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Silakan di-share juga video ini, semoga bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.